Q&A, karena setiap pertanyaan selalu ada jawaban. Dipandu oleh Yohana Margareta. Dipersembahkan oleh Panelis kita hari ini. Karena begitu sampai di ijazah, Pak, ini kelihatannya agak lama nih. Mesti telepon Roy Suryo dulu, ini asli atau tidak ini? Menteri Tenaga Kerja itu muncul pas hari buruh, pas banyak PHK. Munculnya itu aja, Pak. Tagline kabur aja gitu ya. Itu sebenarnya memang kebutuhan di luar tuh banyak sekali yang berbasis skill. Jadi kalau ditanya sejauh mana efektivitas sidak yang dilakukan oleh Wamen, menurut saya so far itu cukup shocking begitu. Humas saya itu greget dengan saya. Pak Menteri ini bagus nih konten. Nah, saya bilang I don't care about konten. Gajah Duduk dipilih karena keunggulan dalam berinovasi, sehingga melekat di hati masyarakat secara turun-temurun. Perkembangan sarung sedemikian pesatnya, hingga sekarang tidak hanya digunakan pria sebagai outfitnya, tapi juga wanita di segala suasana. Sarung Gajah Duduk menawarkan kenyamanan yang sesungguhnya. Gajah Duduk hadir di setiap momen terbaik Anda. Sesuai dengan tagline kita, sarung Gajah Duduk adalah legenda Nusantara. Sarung adalah budaya kita, sarung adalah Indonesia. Halo pemirsa, berjumpa lagi bersama saya Yohana Margareta dalam program spesial Metro TV Q&A. Karena setiap pertanyaan selalu ada jawaban. Dan malam ini adalah malam spesial karena kita akan menghadirkan bintang tamu yang tentu saja spesial. Dan tak lupa juga tepuk tangan untuk teman-teman audiens yang sudah ada di studio. Tepuk tangan teman-teman. Terima kasih. Q&A akan menghadirkan seorang Menteri Kabinet Merah Putih sebagai bintang tamu dan bergelar profesor, memiliki riwayat akademis yang mumpuni, mendapatkan gelar sarjana dari Institut Teknologi Bandung, memperoleh gelar dokter dari Virginia Tech, Amerika Serikat, dan didapuk menjadi seorang guru besar dalam bidang ergonomi, rekayasa kerja, dan juga keselamatan kerja. Nah, apakah sudah tahu siapakah dia? Langsung saja kita berikan sambutan yang meriah untuk Profesor Dr. Yasserly, Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia. Apa kabar Pak? Selamat malam Pak Yasserly. Silakan duduk. Satu kata untuk menggambarkan situasi ketenagakerjaan. Sekarang apa Pak? Challenging. Challenging. Bagi semua challenging. Bagi saya challenging artinya kita harus kawal ini. Ya, tantangan global, kemudian kondisi industri di Indonesia, ketenagakerjaan, internal birokrasi, dan bagi teman-teman pencari kerja juga harus challenging karena tuntutan itu akan semakin berat, kompetisi semakin tinggi, mereka harus lebih punya kompetensi yang lebih baik, punya growth mindset. Gitu ya, dan ya challenging for everybody. Ya, Pak, tapi lebih personal, saya pengen tahu ya perasaan Bapak sebagai seorang menteri itu suasana kebatinannya seperti apa sih Pak ketika melihat angka pengangguran meningkat, PHK di mana-mana, lapangan pekerjaan menyempit, banyak orang kabur ke luar negeri tapi kemudian malah terjebak dalam perdagangan orang karena saking minimnya pekerjaan di Indonesia. Nah, ini gimana Pak? Perasaan Bapak waktu melihat fenomena sekarang itu? Ya, itu apa, Pak? Ya, itu jadi dorongan ya. Tidak semuanya benar juga, Mbak Johanna ya. Mungkin nanti kita bisa elaborasi bersama. Nah, disinilah juga saya melihat kita harus memberikan informasi yang lebih utuh kepada masyarakat bahwa pemerintah itu melakukan sesuatu dan kita juga harus menyadarkan masyarakat bahwa mereka juga harus mempersiapkan diri lebih baik. Kita juga mendorong industri untuk lebih maju, gitu ya. Kan menjadi guru besar dan juga akademisi kan lebih tenang ya hidupnya. Ketika menjadi menteri itu dengan segudang permasalahan sempat merasa kaget, waduh, atau ingin mundur atau mungkin sempat ingin menyerah gitu. Pernah nggak Pak terbesit itu Pak?
Kaget pasti. Merasa kemudian suatu ketika, aduh, ya bahasanya seandainya saya bisa melakukan lebih banyak lagi misalnya begitu ya. Seandainya kemudian kita bisa merangkul teman-teman gitu ya, apakah itu serikat pekerja, industri gitu ya, kemudian perguruan tinggi, pemerintah daerah, ya itu yang kemudian menjadi tantangan gitu Tantangan ya. Tantangan. Nah, dulu ada sebuah episode Q&A Pak. Kami menghadirkan Wamenaker, Bang Ebenezer, begitu, ya kan, Bang Ebenezer. Karena selalu viral ya di setiap pergerakan Bang Ebenezer. Ada satu panelis yang kemudian bertanya kepada beliau, Pak Menteri kemana? Kok yang muncul ke lapangan selalu Wamenakernya? Nah, saya pengen tanggapan dari Bapak juga, tapi kita lihat dulu cuplikan yang satu ini. Siap. Menteri, ya kenapa sih lu yang mesti harus turun ke sana kemari, kemudian ngejawabin semua soal? Tugas kita di sana kan kita punya peran dan tugas masing-masing. Pak Menteri ini kan, Menteri saya ini kan banyak kelebihan ya, sedikit kekurangan. Pak Menteri saya ini punya kemampuan secara konseptual ya, jadi dia perannya selain bicara tentang konsep, kemudian saya bicara tentang lapangannya. Artinya ya kita dan Pak Menteri saya ini saling mengisi aja. Nah, gimana Pak menanggapinya? Karena yang sering muncul tuh kadang malah wamennya. Ya nggak masalah, karena memang begitu. Gitu ya, secara kasar memang saya melihat saya harus lebih banyak untuk kemudian membangun sinergi dan kolaborasi. Nggak takut kalah pamor Pak? Tidak, ya. Tidak hanya saya Pak kali ini yang akan ingin menggali dan juga menghangatkan suasana Q&A kali ini. Ada sejumlah tamu spesial yang juga penasaran ingin bertanya-tanya tentang Bapak. Karena mereka juga menjadi pengamat Bapak selama ini dengan segala kiprah dan juga kinerjanya. Langsung saja ya, kita akan undang para panelis Q&A. Mbak Afiliani, tepuk tangan dong buat Mbak Afiliani. Oh, dari sana. Dan ada Mas Aris Fadilah, jurnalis senior Metro TV. Bang Henry Satrio, pengamat politik kita. Oke, Bang Hensat, salim dulu dong. Apa kabar? Oke, kalau khusus Bang Hensat nggak boleh duduk dulu. Berdiri di sini. Katanya ingin menyampaikan suatu pesan untuk Pak Menteri. Apaan? Itu kan? Jangan dong, kerja dulu nih. Nah kan harus pesannya dulu apa, maju di Q&A. Ini serius nih, Jo. Serius? Coba langsung. Katanya kemarin tuh ada pesan-pesan khusus ini buat Pak Menteri. Pak, saya usul boleh ya? Bapak kan Menteri Tenaga Kerja. Dalam lamaran pekerjaan Pak, atau dalam syarat-syarat menerima pekerjaan, menurut saya harus ada dua Pak yang dihapus Pak. Yang pertama adalah mampu bekerja dalam tekanan Pak. Karena menurut saya itu double-double Pak. Kita hidup sudah dalam tekanan, kerja juga harus dalam tekanan. Jadi menurut saya itu berlebihan lah Pak syaratnya Pak. Senyum dong, tepuk tangan. Ya. Makasih ya. Harus begitu ya Pak ya. Bapak ini memotivasi sekali. Terus kemudian yang kedua Pak, menurut saya yang penting itu juga tolong dihapus berpenampilan menarik Pak. Karena nggak mungkin saya diterima terus kan Pak. Setiap kali saya ngelamar terima. Saking menarik Pak. Aduh Pak. Kalau sekarang banyak PHK Pak. Katanya alasannya sekarang adalah zaman menggunakan otak, menggunakan kecerdasan AI Pak. Akhirnya banyak di PHK Pak. Tapi menurut saya yang salah itu Kementerian Bapak. Kalau sampai kemudian yang tidak mampu menggunakan otak kecerdasannya ini harus di PHK. Nama Bapak itu Kementerian Tenaga Kerja. Harusnya Bapak ubah dong jadi Kementerian Tenaga dan Otak Kerja. Jadi yang lain juga otaknya ini dipersiapkan untuk kerja Pak. Ya? Lumayan ya. Lumayan Jo. Lumayan, bangga. Aku juga bangga. Nah, satu lagi nih Pak, nyerempet nih. Biasanya kita tuh kalau ngelamar pekerjaan kan Pak, di interview Pak. Biasanya itu kalau kita di interview Pak, langsung ke CV. Sekolahnya di mana, lulusan mana, pekerjaannya apa, kemampuannya apa, kemarin bertanggung jawab kemana. Terus ujung-ujungnya kan kemarin digaji berapa, sehingga gaji sekarang kan pastinya bisa dikasih lebih tinggi. Kelihatannya sekarang ini agak sulit Pak, sampai dalam interview itu kita sampai di level pengalaman kerjanya apa. Karena begitu sampai di ijazah Pak, ini kelihatannya agak lama nih. Mesti telepon Roy Suryo dulu, ini asli atau tidak ini ijazah. Jadi kelihatannya
Agak lama Pak interview itu Pak. Gitu aja Pak ya. Ini kalau stand up comedy yang asli nggak perlu salaman. Kalau saya perlu salaman. Terima kasih, tepuk tangan dong Bang Hensa. Jadi kalau ditanya sejauh mana efektivitas sidak yang dilakukan oleh Wamen, menurut saya so far itu cukup shocking begitu. Dipersembahkan oleh Ya, kembali ke Q&A pemirsa, masih bersama Pak Yasserli. Bapak mau nanya dong, Bapak pernah naik ojol nggak sih Pak? Waduh, sering sebelum jadi menteri. Setelah jadi menteri nggak pernah? Kenapa Pak? Maunya sih tetap bisa, tapi tidak boleh sama protokol. Tapi. Apa pendapat Bapak tentang kemarin beberapa waktu yang lalu ya, demo ojol itu Pak? Jadi begini, kalau dari Kementerian Ketenagakerjaan, kita concernnya satu adalah kesejahteraan, kemudian yang kedua itu adalah perlindungan mereka. Ya, kesejahteraan ya terkait tentang upah yang layak, kemudian perlindungan terkait tentang perlindungan kecelakaan kerja, perlindungan kematian, perlindungan terhadap jam kerja, kemudian perlindungan terhadap waktu kerja, seterusnya. Kita concern kita ke situ. Nah, ya. Satu lagi sebelum saya lempar ke panelis Pak. 60% penduduk kita ini mayoritas itu kerjanya di ruang informal dan 40% di formal. Artinya di sini ruang informal termasuk ojol di dalamnya itu kan sangat besar. Artinya benar-benar sangat dibutuhkan. Nah, keberpihakan pemerintah ini seperti apa agar ruang formal ini jauh lebih besar, Pak? Pertanyaannya kan sebenarnya seperti itu. Karena kalau ruang informal lebih besar artinya kesejahteraan yang tadi Bapak sebut dan juga kelayakan apapun kan tidak akan terjamin juga. Iya, artinya pemerintah harus hadir. Ya, harus hadir memastikan bahwa mereka itu memiliki peluang untuk bisa shifting dari informal ke formal. Bagaimana caranya? Yang pertama kompetensi. Makanya kita punya balai latihan kerja 300 sekian se-Indonesia. Dan kita harus buka akses yang luas buat mereka untuk meningkatkan skill. Kemudian yang kedua termasuk skill wirausaha. Ya, wirausaha itu kita membantu mereka untuk bisa tumbuh ya bisnisnya, sehingga kemudian mereka yang tadi isunya saat ini tidak layak, saat ini tidak ada perlindungan, maka kemudian mereka bisa mendapatkannya. Kapan Pak? Kapan? Ini terus kita lakukan. Sedang. Jadi tiap tahun kita selalu melakukan pelatihan, gitu ya. Dan angkanya lumayan besar Mbak Yohana. Ya. Jadi ada 303 balai latihan kerja se-Indonesia yang itu di bawah koordinasi pemerintah pusat dan pemerintah daerah (UPTD). Kita banyak ya kalau Mbak Yohana formalnya memang sudah siap untuk itu Pak. Industri tumbuh gitu ya. Selain tadi Mbak Yohana bicara tentang PHK, industri tumbuh. Mungkin pertanyaan adalah link and match antara pendidikan dengan ketenagakerjaan. Jadi seringkali tidak terjadi link and match karena pendidikan sendiri, kemudian ketenagakerjaan sendiri. Nah, bagaimana ke depan agar orang itu tahu saya harus sekolah apa supaya kesempatan kerjanya itu memang ke depan ada. Nah, ini tidak terjadi. Banyak misalnya insinyur menjadi ekonom. Nah, ini kan artinya bahwa ke depan itu harus ada link and match. Nah, sejauh mana Bapak melihat link and match ini? Link and match-nya sebenarnya pendidikan dengan industri kalau saya melihat ya, karena saya dosen. Ya, ketika kita merancang kurikulum kan kita bertanya ini relevan nggak dengan industri begitu ya. Nah, ketika kami melihat bahwa ada gap, ada mismatch, maka kemudian kami berusaha untuk lebih proaktif hadir gitu ya. Apa yang bisa kita lakukan? Pertama kita berikan employment outlook ke depan seperti apa, industry outlook seperti apa gitu ya. Dan kita berharap ya memang kami harus lebih proaktif bagaimana misalnya di institusi pendidikan Bu Afi ya, di situ ada inkubator, kemudian mereka juga punya pusat-pusat center of excellence industri ya. Jadi sebenarnya gap itu adalah tidak hanya perguruan tinggi tapi SMK dengan industri sebenarnya. Disinilah kami harus bisa kemudian membuat sebuah bridging gitu ya. Bridging dari institusi pendidikan ke sini dan bridging dari industri juga kemudian harus bisa somewhat ini harus hadir ke institusi pendidikan. Itulah PR kita Bu Afi sebenarnya. Bicara tadi soal informal. Nah, silakan Mas Aris. Ya, kalau
Aku kembali ke ojol tadi Pak. Ini kan ojol ini kan ada kebutuhan akan angkutan, terus ada ojek yang tadinya biasa gitu ya. Terus hadir teknologi di tengah-tengahnya untuk menjembatani itu sehingga itu lebih mudah. Tapi kan terus tuntutannya adalah ini kan sebagai mitra jatuhnya ya Pak ya, mitra. Nah terus tuntutannya seperti tuntutan kepada orang yang memberi pekerja. Padahal kan tidak seperti itu sebenarnya. Nah yang terjadi itu adalah bahwa teknologi ini aturan tidak bisa mengejar kemajuan teknologi ini. Nah, bagaimana peran Kementerian Bapak untuk supaya ini tidak hanya terjadi di sini ya, bahwa peraturan itu tidak mampu mengejar kemajuan teknologi. Jadi seperti apa, Pak? Iya, tadi benar bahwa kasus ojol ini tidak hanya di Indonesia, itu satu. Yang kedua, yang kami cita-citakan itu, bahasa kami itu adalah hubungan industrial yang harmonis. Kita bahasakan hubungan industrial Pancasila. Nah, desain kita sebelum kita berbicara ini apakah mitra atau pekerja, which is itu juga ya harus kita kaji dengan seksama. Kemarin kita menginisiate yang namanya bonus hari raya. Semangatnya sebenarnya semangat hubungan industrial sebenarnya. Ya, saya sampaikan ke teman-teman pengemudi dan kurir online, mohon difahami ini inisiatif. Gitu ya. Jangan disalahpahami kemudian mereka nuntut awalnya THR yang kemudian jelas secara regulasi itu tidak ada payungnya begitu ya. Tapi yang saya inginkan wujud tahun ini kalau kemudian ada sebuah kepedulian, kebersamaan, rasanya ini yang kita perlukan, Mas. Nah, jadi kalau alhamdulillah boleh saya katakan terlepas kemarin ya ada yang terima berapa dan seterusnya, tapi saya melihat message kami sampai kepada para aplikator. Pak, tentang ojol ini kan sebetulnya juga menurut saya sih miris ya, karena akhirnya ojol ini jadi karir yang safety net gitu. Kalau nggak bisa kerja di mana-mana, ya udah akhirnya ojol aja. Dan itu memang kenyataan, Pak. Saya juga punya saudara yang memilih resign, walaupun saya udah kasih tahu, nggak apa-apa. Kerjaan, tapi punya kerja capek, itu lebih baik daripada lo capek cari kerja gitu. Tapi nggak tahu ya, kadang-kadang kan orang karyawan itu, enggak lah, gue bisa lebih hidup dibandingkan hanya cuma di sini. Ini kantor toksik banget gitu ya bahasanya kan. Toksik banget, akhirnya dia keluar dan akhirnya nggak bisa apa-apa kan. Akhirnya memutuskan untuk taksi online. Saya udah bilang sama dia, kalau taksi online ini adalah pekerjaan yang luar biasa, semua orang akan jadi taksi online. Ini pasti capek banget. Yeah. Nah, tapi menurut saya pemerintah tuh justru seperti terima kasih dengan aplikatornya ojol atau takol ini, taksi online ini. Kenapa? Karena dianggapnya ini penolong saya nih. Janji kampanye yang mengurangi pengangguran ini kesampaian gara-gara ada aplikator-aplikator yang memberikan seperti pekerjaan baru. Jadi memang ojol ini sesuatu karena fleksibilitasnya. Apa kemudian yang kemudian bisa kita lakukan? Saya tadi mengatakan tetap artinya fleksibilitas itu kita jangan menganggap sebagai suatu yang sifatnya adalah ultimate. Dan teman-teman aplikator juga sepakat kok begitu ya, tidak ultimate. Nah, sehingga balik lagi tuntutannya itu adalah bagaimana pemerintah bisa hadir ya sesuai dengan amanat konstitusi itu ya menyediakan pekerjaan yang layak kan, Bang Hersat ya. Tapi lega nggak Pak pemerintah dengan ada ojol ini, dengan ada aplikator-aplikator ojol ini? Tentu jangan bicara, artinya kita we are doing our best ya, dalam artian tadi ya hari ini kita lakukan job fair. Ya, kemudian kita monitor terus ke kawasan ekonomi, kawasan industri. Gimana nih? Ya, ada nggak perkembangan terkait tentang rekrutmen seperti apa? Kemudian minggu lalu saya ke Kementerian SDM, ya gimana sih rencana besar hilirisasi kita? Karena kita juga ingin investasi itu datang dengan pertimbangan konsideran terkait dengan tenaga kerja, dan itu harus disiapkan. Pak, kenapa Bapak kemarin mengeluarkan peraturan melarang menahan ijazah sih bagi perusahaan? Bukankah itu juga diperlukan ya Pak untuk menjaga komitmen karyawan? Ya nyambung tadi, artinya Mbak begini Mbak. Permasalahan mendasar kita itu adalah, bahasa saya adalah value. Itulah ya, culture ya Bu Afi ya. Belum ada suatu harmonisasi bahwa memang pengusaha dengan pekerja seharusnya mereka itu satu tim.
susah, Tinggal kita bicara Susah tuh. dan ini kompleks se-Indonesia dengan sebarannya sedemikian rupa, maka kemudian sidak yang dilakukan oleh Pak Wamen, ya saya belum aja ini, itu kemudian menjadi suatu shock terapi, gitu ya, sehingga kemudian sadar, ternyata nggak boleh begini ya, ternyata kami itu punya hak loh, ijazah itu sesuatu yang kemudian nggak boleh, ya, dengan sewenang-wenang ditahan, kemudian mereka tidak bisa untuk menggunakannya untuk mendapatkan pekerjaan lain, melamar ke pekerjaan lain, gitu ya. Jadi ini semua puzzle ya, program strategi kita bangun bersama untuk mengurai kompleksitas itu tadi sebenarnya. Jadi kalau ditanya sejauh mana efektivitas sidak yang dilakukan oleh Wamen, menurut saya so far itu cukup shocking begitu. Nah, job fair kami sekarang sejauh mana isu terkait tentang apakah peluang mereka bisa diterima, kesimpulan kami sementara dipersembahkan oleh Ya, kembali di Q&A. Pak, menjadi Menaker kan berat ya. Karena kemarin juga Pak Wamen, Pak Eben juga kita tanya, kalau boleh milih jadi Wamenaker atau jadi apa nih di kementerian? Pilihnya pariwisata, karena lebih santai, bisa jalan-jalan. Kalau Bapak dikasih pilihan, setelah jadi Menaker, ada nggak kebayang? memilih menjadi Menaker yang sukses lah ya. Tepuk tangan. Boleh ya? Kan tidak Boleh, Pak. Sukses Makanya, dalam artian bisa memenuhi harapan dari masyarakat ya. ya, betul sekali. Nah, bicara soal sukses kan teman-teman di luar sana itu juga ingin bekerja agar sukses hidupnya. Tapi di Indonesia itu banyak sekali syarat-syarat pekerjaannya. Kita coba ingin tahu ya Pak, syarat-syarat pekerjaan kalau melamar kerja di Indonesia dibandingkan mungkin di luar negeri itu seperti apa? Kita coba tampilkan dan saya pengen tanggapan Bapak seperti apa. Nah, perbedaan lowongan kerja di Amerika dan Indonesia. Nah, ini misalnya looking for video editor, ada Premiere, After Effects. Nah, ini kalau di Amerika nih Pak. Kalau di Indonesia bisa ada Premiere, After Effects, digital marketing, social media, menguasai bahasa pemrograman, memiliki jiwa kepemimpinan dan good looking. Nah, komentar Bapak ini gimana Pak? Ya, mungkin ini sampel ya kalau saya lihat. Dalam artian ada orang yang menuliskan job requirement itu spesifik, ada yang tidak ya. Jadi artinya pasti perusahaan itu dia sudah memiliki sekian persyaratan skill yang terkait tentang teknikal dengan yang soft skill. Tapi nyata loh Pak, kadang ya nggak sih teman-teman ya? Ya kan? Ya teman-teman, wah ini paling kenceng nih teman-teman mahasiswa. Ya. Requirement-nya itu banyak banget, bahkan ada dari tinggi badan lah, berat badan, bahkan good looking itu menjadi sebuah hal yang prioritasnya nggak Bang Hinsa? Iya kan? Makanya kan saya tadi bilang, saya kan nggak bisa diterima di mana-mana dong, hanya satu tempat. Nah, Mas Arief, benar nggak Mas Arief soal syarat-syarat ini di Indonesia faktanya banyak seperti itu ya Mas? Ya, faktanya seperti itu Pak memang. Nah, saya penasaran tadi Pak soal job fair. Yes. Apakah job fair yang banyak sekarang ini itu hanya sekedar, mohon maaf, terlihat Gimmick, banyak ya? lowongan? Benar-benar. Atau ada mekanisme itu dievaluasi? Berapa sih yang keterima, dilihat gitu, ada laporannya. Jangan-jangan, mohon maaf, itu hanya seolah-olah etalase banyak lowongan. Ya. Karena ada yang menjanjikan lowongan itu akan banyak gitu. Ya, jadi sebenarnya kita itu sudah punya platform siap kerja. Ya, adik-adik juga harus tahu ya. Jadi itu platform siap kerja itu Labor Market Information System, ya, yang ada undang-undang yang mewajibkan perusahaan itu untuk menyampaikan informasi terkait tentang lowongan pekerjaan sebenarnya, dan kita mengencourage semua ya pencari kerja itu untuk register di situ. Sekarang ini sudah berapa juta begitu ya, dan kita harus tingkatkan. Sehingga sebenarnya job fair itu adalah event yang harusnya ini bisa kita lakukan online. Gitu ini ya. offline-nya gitu. Kita buat offline-nya biar kemudian mereka hadir ya. Ada terlihat pemerintah hadir, dan itulah saat kita memberikan edukasi. Job fair kami saat ini tidak hanya job fair gitu saja.
Situ ada konseling terkait dengan karir, ada talk show, kita memberikan edukasi kepada masyarakat, kemudian help desk, ya. Ada isu nggak mereka register terkait tentang platform kami. Dan platform Siap Kerja kita itu untuk mencari lowongan pekerjaan, untuk pelatihan, kita sebut dengan skill hub, ada career hub tadi untuk kemudian lowongan pekerjaan, kemudian ada biz hub untuk kemudian kewirausahaan, dan ada serti hub. Ini sedang kita kembangkan. Jadi di dalam itu terintegrasi semua bagaimana teman-teman itu proses bisnis mulai dari mencari pelatihan, dia kemudian dapat sertifikasi, mencari kerja, kemudian sampai kepada wirausaha. Datanya ada, gitu ya, dan kita selalu melakukan evaluasi efektivitasnya seperti apa. Jadi real dan nyata ya Pak ya? Maaf nih Pak ya. Saya sering sekali bicara dengan teman-teman yang kerjanya itu di jalan Pak. Jadi tukang bakso lah, tukang mie ayam, ada tukang jamu dan lain-lain. Menurut kita di sini kan teknologi itu membantu kita Pak ya. Yes. Tapi banyak juga rakyat kita Pak. Teknologi itu bisa membunuh mereka loh Pak. Jadi maksudnya banyak yang tidak ready dengan teknologi yang ada. Bahkan punya smartphone yang canggih aja mereka nggak bisa. Beli data mereka nggak bisa. Akhirnya mereka harus terpuruk ya menunggu pekerjaan kasar lagi gitu. Yeah. Jadi yang Bapak bilang itu kan keren-keren tuh. Semuanya teknologi. Tapi nggak semuanya Pak bisa mengakses itu. So artinya seberapa banyak orang yang kemudian memang bisa mengakses itu dan akhirnya bisa memecahkan program atau permasalahan tenaga kerja kita gitu. Ya, esensinya kenapa sesekali kita perlu lakukan dia secara offline. Ya, jadi mereka hadir. Ya, dan memang kita temukan, saya setuju itu. Ya, tidak mudah mereka untuk register, kemudian belum lagi fear of ini data saya secure nggak begitu ya. Kami sadar itu. Nah, dan satu hal juga, job fair kami sekarang, kita membuka sekian ratus lowongan untuk disabilitas. Sejauh mana isu terkait tentang apakah peluang mereka bisa diterima, kesimpulan kami sementara yang tadi Bu Afi sampaikan. Lowongan itu ada, tapi ternyata tidak sesuai dengan kualifikasi yang diharapkan. Jadi isu kita adalah kompetensi. Jangan Mbak ya. Menarik Pak, ada dua hal yang saya juga ingin tanyakan gitu ya. Yang pertama adalah terkait dengan ketenaga kerjaan yang terkait dengan transfer knowledge nih Pak. Yeah. Terutama di pertambangan. Kalau kita lihat sekarang kan banyak dari China gitu. Nah mungkin kalau dulu tuh kita wajib ada transfer knowledge selama berapa tahun. Jadi tenaga kerja kita tuh di tandem kemudian nanti menggantikan. Nah ini sejauh mana mungkin juga perlu diatur kembali ya. Yang kedua terkait dengan ini Pak, tagline kabur aja gitu ya. Itu sebenarnya memang kebutuhan di luar tuh banyak sekali yang berbasis skill gitu. Nah sebenarnya kan kita bisa G2G Pak ya. Saya rasa ini juga satu hal yang menurut saya perlu dikembangkan karena permintaan petani di Jepang tuh luar biasa banyaknya dari Indonesia. Tapi sekarang masih ilegal gitu. Nah kalau itu jadi legal menurut saya pendapatan orang kita jadi lebih tinggi. Gitu. Dua hal itu Pak. Ya, yang kedua dulu Bu Afi. Jadi saya sampaikan ketika respon kabur aja, saya katakan ini opportunity. Ya, jadi bagaimana tantangan kita menyiapkan. Kalau pengiriman pekerja migran kan sudah ada kementerian sendiri, kami fokus di magang. Dan alhamdulillah tahun lalu itu total kita mengirim magang dalam konteksnya itu lulusan SMK yang kita latih ke Jepang itu sampai hampir 40.000. Dan sekarang kita targetnya lebih besar lagi. Ya, mereka kita latih sekian lama, termasuk bahasa, kemudian kita kirim 3 tahun, maka kemudian mereka kembali. Jadi itu program kita dan menjadi satu inisiatif yang menurut kita memang harus kita seriuskan. Dan kami membangun kerjasama dengan negara-negara lain, tadi namanya itu adalah magang sebenarnya. Magang dalam konteks ini continuation dari balai pelatihan yang ada, kemudian mereka praktek di luar negeri, sehingga tantangan kita adalah ketika mereka kembali nanti strateginya seperti apa. Seberapa besar itu bisa menjawab masalah tenaga kerjaan signifikan, Pak? Signifikan. Kebutuhannya Dalam artian besar, kan, di luar negeri sangat ya, besar. Artinya itu juga kalau kita bicara pekerjaan yang layak itu sudah sangat oke sebenarnya. Ya, jadi itu jadi tidak bisa juga kita cuma punya satu jawaban untuk sekian permasalahan kita yang kompleks begitu ya. Jadi memang harus kita banyak intervensi-intervensi. Dan yang pertama tadi
lupa saya ya. Yang itu Pak, transfer knowledge daripada Iya, transfer knowledge sektor tambang itu agak ini kurang. saya memang harus akui kita belum ketemu solusinya, gitu ya. Jadi kalau terkait tentang administratif itu sudah berjalan, ya bahwa setiap izin tenaga kerja asing itu harus ada RPTKA-nya, rencana penggunaan tenaga kerja asing itu harus clear. Ya ada dokumen yang mereka harus tunjukkan, kemudian harus ada tadi persyaratan transfer of knowledge-nya dan hanya untuk jabatan tertentu. Kemenaker itu sebaiknya juga kerjasama sama Ormas, Pak. Soalnya begini, Pak, Ormas itu terima anggota gampang, Pak. Penyaluran kerjanya juga gampang Ini mereka, bukan Pak. stand up comedy ya? Enggak, bukan. Ini serius nih, Pak. Jadi, karena Ormas itu, saya kenal beberapa ketua, Pak. Jadi mereka itu memang terima anggota, pakai CV itu, Pak, tulis tangan. Oke. Kemudian setelah itu, dia salurkan, Pak. Ke tempat parkir A, tempat parkir B, jaga lapangan A, jaga lapangan B. Maksud saya, Pak, kenapa mesti kerjasama dengan Ormas supaya si anggota Ormas ini juga mengetahui lingkup ketenagakerjaan di Indonesia itu seperti apa. Hak dan kewajiban, Pak. Maksud saya, hak lu adalah dapat gaji, kewajibannya menjaga, tapi nggak ada hak malak gitu, nggak ada. Jadi maksud saya, karena kan ini semua lini harus dilibatkan ya Pak dalam ketenagakerjaan. Dan Ormas itu menurut saya salah satu pemberi pekerjaan yang lumayan banyak loh Pak. Serius nih Pak, beneran. Ini Bapak ngobrol deh. serius banget. Iya, Bapak ngobrol deh sama Ormas-Ormas itu, mereka terima anggota dan menyalurkan pekerjaan Pak. Nah, gimana Pak usulan Bang Ican? Ya, lapangan pekerjaan itu kan ada di industri sebenarnya. Ya, berarti Ormasnya kan perantara ya sebenarnya. Ya, itu aja sih komentar. Tepuk tangan Pak. Menteri Tenaga Kerja nih. Pak, saya belum kerja Pak. Ini CV saya Pak. Apa yang akan Bapak bilang ke orang itu Pak? Dipersembahkan oleh Terima kasih kembali ke Q&A pemirsa. Bapak, sebelum kita bincang-bincang seru lagi ya dan mendengarkan usulan para panelis yang unik-unik tadi, kita mau pilih box dulu Pak. Di dalamnya ada pertanyaan yang Bapak harus jawab. Yang pertama, pilih box nomor berapa? Pilihannya 1 sampai? Ada 9 box, Bapak pilih nomor berapa? Yang pertama, box pertama. Nomor 3. Nomor 3, kita buka box nomor 3. Profesi, jawab singkat Pak. Sebutkan 3 profesi yang bikin cepat kaya dan berikan alasannya. Pengusaha. Pengusaha, kenapa Pak? Ya, pengusaha lah yang kemudian bisa muter uang, ya, kemudian dia bisa mencari keuntungan. Pengacara, kalau di Amerika pengacara kaya. Kenapa Pak kalau pengacara di Indonesia? Artinya itu suatu profesi yang dijual itu adalah expertise. Yang ketiga? Yang ketiga Artis. bisa dokter, bisa ya sekarang IT ya. Oh, saya kira Bapak mau jawab politisi. Kalau politisi cepat kaya nggak Pak? Tergantung. Artian, Bapak politisi bukan Pak? saya bukan. Oh, bukan. Ya, saya lebih kepada teknokrat ya. Mas, sekarang box kedua nomor berapa Pak? Nomor 5 coba. Oke, box nomor 5. Nah, box nomor 5 pertanyaan cepat, silahkan dipilih ya Pak pertanyaan. Yang pertama, menteri atau pendidik? Pendidik. Cari kerja apa lanjut S2? Wow. Bisa dua-duanya. Pilih salah satu Pak. Yang paling realistis Pak. Ya. Input buat adik-adik juga nih. Cari kerja atau lanjut S2? Kalau adik-adik punya passion dalam dunia pendidikan, kemudian ada kesempatan S2, ketika tidak ada kesempatan, cari kerja. Oke, baik. Saling berhubungan. Boleh ya begitu ya? Boleh. Bapak memang harus terlihat bijak Pak di acara. Harus Pak. Oke, naik ojol atau jalan kaki? Wah, pertanyaannya berat ya. Kalau jauh naik ojol, kalau dekat jalan kaki. Kita jauh dekat nggak ada masalah Pak. Naik ojol atau jalan kaki? Jauh apa dekat? Jauh apa dekat berarti naik ojol berarti. Tetap naik ojol ya? Iya dong. Kayak kalau jauh saya paksa jalan kaki,
repot saya. Kalau Tapi kalau dekat, saya paksakan naik ojol nggak masalah. Oke, tepuk Boleh tangan. nggak ya? Boleh. Kenapa Bang Hisat agak tertegun dengan jawaban Pak Menteri? Ya, saya nggak tahu ya aslinya Pak Menteri gimana, tapi hari ini bijak banget gitu. Loh, memang sebelumnya Bapak nggak bijak? Enggak, saya tuh stand up pertama kali tadi sampai hari ini sampai saat ini masih merasa bersalah saya karena bijak banget gitu. Berkaitan dengan pertanyaan saya nih Jo, menurut Pak Menteri popularitas itu penting atau tidak? Bagi saya lebih kepada hasil. Oh, Bahkan begini, teman-teman humas saya itu greget dengan saya gitu ya. oh gitu. Pak Menteri ini bagus nih konten. Nah, saya bilang I don't care about konten gitu ya. Bukan menteri konten. Oh, bukan Menteri Konten. Bapak bukan Menteri Konten ya Pak? Enggak, bagi saya Iya. ketika kita melihat tantangan saat ini begitu ya. Ya nggak usah lah gitu ya. Kita fokus pada kerja gitu ya. Dalam artian kita sudah all out bekerja ini juga kita melihat kita merasa belum banyak yang bisa kita lakukan. Tapi kalau jadi Menteri Konten katanya bisa menghemat efisiensi anggaran promosi. Bapak setuju nggak? Misalnya nih, suka bikin konten kan lumayan tuh Pak. Iya, kalau kontennya kan harusnya kontennya program ya. Ya, bukan lebih kepada individual. Jadi yang harus kita berikan message-nya itu konten terhadap program sehingga kemudian masyarakat itu paham. ada paham, ada optimisme gitu ya. Jadi Mbak, kalau boleh ya. kasih ini sama Bapak. Oke. Saya mengatakan bahwa menterinya harus kayak gini. Yang sudah selesai dengan dirinya sendiri. Asik. Nah, itu Pak Prabowo harus. Nah, saya tanya. Oke, boleh. Ini konkret nih Pak. Ya. Ini konkret kejadian nih. Misalnya nih terjadi ya. Bapak lagi jalan-jalan di mall nih Pak. Ada yang lihat Bapak, Menteri Tenaga Kerja nih. Pak, saya belum kerja Pak. Ini CV saya Pak. Apa yang akan Bapak bilang ke orang itu Pak? Ini CV saya nih Pak, saya belum kerja Pak. Pak tolong bantu saya lah Pak. Kan Bapak Menteri Tenaga Kerja. Nah apa yang akan dikatakan ke orang Konkret, itu Pak? Konkret ya. Ya, Saya konkret, akan Pak. lihat CV-nya Terus dan kalau saya lihat ini anaknya bagus, saya akan ambil. itu diambil mau dikasih kerjaan di mana Pak? Di Kemenaker? Kalau dia bagus, saya akan promosikan kemanapun saya minta. Yang dilihat dari CV pertama kali apa sih Pak? Yang pertama tentu portofolio. Dia sudah ya kerja di mana. Yang kedua sertifikat kompetensi yang memang itu diakui. Baru kemudian kita kaitkan dia tambahannya dia kemudian lulusan mana dan seterusnya. Itu gambaran ya dan mereview CV itu Bu Afi tahu ya kita cuma perlu waktu setengah menit untuk melihat ini bagus ini tidak. Jadi pengalaman kerja dibandingkan pendidikan itu lebih penting pengalaman kerja. Bahasa saya bukan pengalaman kerja, portofolio. Portofolio itu organisasi segala macam ya, Pak? Organisasi segala macam. Portofolio bisa organisasi, Pak, saya sesuatu mau tanya yang sudah boleh, Pak? dia lakukan dan seterusnya. Oke. Saya pengen tahu apa pesan Pak Prabowo ketika menunjuk Bapak jadi menteri. Karena begini Pak, sepanjang saya tahu Menteri Tenaga Kerja itu muncul pas hari buruh, pas banyak PHK, munculnya itu aja Pak. Padahal dengan tadi sederet pendidikan Bapak, pengalaman, profesor, kalau nggak salah Bapak ahli produktivitas. Nah, masa sih munculnya cuman kalau ada PHK doang atau kalau hari buruh, kan harusnya ada demo buruh baru muncul. Karena masalah di Indonesia itu kan soal produktivitas, rendah sekali kalau nggak salah. Setahu saya, bangsa Indonesia rendah sekali produktivitas. Gimana tuh Pak? Iya, effort itu kita lakukan. Ya, jadi kita sedang menyiapkan gerakan produktivitas nasional. Ya, kemarin kita kolaborasi dengan Asian Productivity Organization. Ya, kita ingin buat sertifikasi ahli produktivitas. Saya merangkul beberapa asosiasi yang kemudian bisa bantu kita. Kita buat productivity talk, ya dalam artian edukasi kepada masyarakat. Kemudian kita sedang menyiapkan bagaimana Center of Productivity itu ada di kampus dan seterusnya. Kita punya lembaga produktivitas nasional yang siap kita launching. Itulah kerja-kerja yang mungkin yang bagi saya ini harus saya langsung yang kemudian handle. Dan Pak Wamen tadi lebih banyak dia melakukan ya komunikasi, inspeksi, kemudian langsung kepada aksi yang sifatnya ini. Bagaimana Bapak melihat produktivitas ASN di Indonesia? Ya, so-so. Kok so-so Pak?
Ya, Itu kan ASN. partai ASN. Iya, termasuk partai saya. ASN. Termasuk Iya. di tempat Bapak? Saya sadar. So-sonya itu 1 sampai 10 berapa, Pak? Nggak usah dipaksa. So-so itu dalam artian kita punya PR besar. Ya, dia punya Bapak PR menyentuh besar. itu juga? Saya setuju. Artinya jadi gini, ketika kita ingin membangun produktivitas itu sekian sistem harus kita bangun. Mulai dari performance manajemennya, performance measurementnya, kemudian karirnya, talentanya, dan belum semua kementerian, apalagi kita bicara instansi daerah, sudah memiliki maturitas seperti itu. Jadi kalau skala 5 mungkin maturitas sekitar 3 gitu ya. Nah, tapi tadi kompleksitas kita yang banyak ini kan kita harus keluar dengan strategi yang mana dulu mau intervensinya, dan kita punya waktu yang terbatas. Nah, sehingga kami itu akan masuk fokus ke, nanti Bu Afi mungkin boleh koreksi, kita akan masuk ke industri menengah. Ya. Silakan pertanyaan terakhir Bang Hensa. Saya tanya politik nih Pak. Tolong bawa bersiap nih Pak. Pak, misalnya malam ini Bapak dengar nih kabar wamen Bapak bakal di reshuffle besok pagi. Yang Bapak lakukan apakah pasrah saja atau Bapak tergerak bertemu dengan Pak Prabowo menahan supaya wamennya tidak di reshuffle, atau Bapak alhamdulillahirabbil alamin? Yang mana Pak? 3 pertanyaan itu. Jawab deh Pak. Bukan kewenangan. Tapi jangan jawab itu prioritas presiden ya Pak ya, itu bosen Pak, bosen. Kira-kira apa Pak Itu jawaban? udah dijawab itu ya. Tentu ya kalau apa yang dilakukan malam itu segera, ya tentu menurut saya kita tentu boleh bertanya alasannya apa gitu Ke ya. Pak Prabowo Pak. Ya, ke siapa ya di situ ya, artinya apa, kemudian kalau saya diminta diberi pertimbangan, kita berikan pertimbangan, kemudian tentu itu dikembalikan kepada. Akan Bapak bela Pak wamen? Kan maksud saya Bapak kan nggak milih wamen Pak, itu dikasih gitu. Apakah akan dibela Pak? Selama ini kita melakukan kerjasama yang baik dengan Nah, masalahnya kenapa mengangkatnya spesifik wamen? Ya Contohnya kan, sebagai enggak, itu objek kan reshuffle. Pertanyaan saya gitu. Saya mau tahu Pasti kan ada gini dasarnya loh. dong, kan ahli Iya gini. komunikasi. Menteri itu nggak bisa milih wamen. Wamen itu dikasih sama presiden. Bahkan dilantiknya pun sama presiden. Akhirnya menurut saya walaupun namanya wamen, ini sebetulnya menteri juga. Kenapa demikian? Karena sama-sama dipilih presiden, sama-sama dilantik presiden. Lo nggak pilih gua loh, men, gitu. Mau saya mau tahu nih sebetulnya kerjasamanya di dalam nih gimana sih? Kerjasama kita di dalam sangat-sangat kompak. Ya, Kompak Bang Hersat ya? bisa tanya dalam artian. Nggak, saya nggak nuduh Bapak nggak kompak nggak Pak. Saya cuma Karena saya katakan tadi saya orang HR, saya orang ergonomi, saya background saya people centric. Jadi what I'm trying to do itu adalah saya punya wamen dengan potensinya seperti ini, kita duduk bersama Pak Wamen di sini ya. Saya punya eselon 1 gitu ya, seperti ini yang nggak bisa sama. Artinya harus kemudian spesifik kepada individu yang bersangkutan. Ini leadership saya. Saya kemudian ini dengan wamen enggak gitu ya. Jadi memang kita dari awal, dan syukurnya kita memiliki dua kompetensi yang menurut saya itu bisa melengkapi. Sebenarnya saya masih Baik, penasaran tepuk apa tangan. kata Mas Aris itu. Oke, kenapa? Singkat Apa saja. sih yang disampaikan Pak Prabowo ke Bapak tuh? Apa waktu manggil menteri disampaikan, apa yang disampaikan Pak? Itu belum dijawab tadi kan ya? Ya, singkat saja Pak. Singkat saja. Ya, Pak Presiden waktu itu menyampaikan tantangan ketenagakerjaan. Dan memang isunya itu adalah terkait tentang penyiapan SDM. Ya, jadi peluang-peluang kerja itu banyak. Ini salah satunya aja, nggak perlu semuanya ya Bang. Peluang-peluang kerja itu banyak ya di industri pariwisata dalam dan luar negeri. Dan beliau berharap kita bisa menjawab itu dengan penyiapan SDM. Jadi lebih penyiapan SDM. Langsung spesifik tentang salah kerja ya Pak ya? itu tentang pekerjaan. Terima kasih Sama-sama, Prof. Mbak. Ya, Shirley sudah berkenan berbagi di Mohon Q&A. doanya. Demikianlah episode Q&A kali ini. Semoga dapat memberikan inspirasi dan juga menambah pengetahuan bagi Anda semua yang menonton Q&A pada malam hari ini. Terima kasih juga untuk Sarung Gajah Duduk Legenda Nusantara yang ada tulisan Arabnya, yang telah menyediakan baju yang saya kenakan pada episode kali ini. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Saksikan Q&A di episode selanjutnya. Karena setiap pertanyaan selalu ada jawaban. Sampai jumpa.
Terima kasih Pak. Metro TV. Q&A, karena setiap pertanyaan selalu ada jawaban. Dipandu oleh Yohana Margareta. Dipersembahkan oleh Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.